Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Nas. Oke, selamat pagi Mbak. Sebelumnya kenalin, aku Nars Akila yang bertugas di Nasional pagi hari ini di Rumah Sakit Muhammad Yamin. Nah, sebelumnya di sini saya tujuan itu buat melakukan pengkajian. Jadi sebelum saya melakukan pengkajian, apakah Mbak bersedia untuk melakukan pengkajian? Bersedia, Nas. Oke, berarti untuk waktunya ini kayaknya kira-kira sekitar 30 menitan. Apakah Mbak sempat atau mungkin ada kendala lain? Sempet, Nas, kalau sekarang apa? Oke. Boleh Mbak kalau gitu, boleh dengan Mbak siapa kalau saya boleh tahu? Saya Aziza, Nas. Mbak Aziza. Untuk usianya berapa Mbak? 22 tahun, Nas. Oke, berarti sekarang Mbak ini rutinitasnya apa? Masih kuliah atau kerja atau gimana? Sekarang saya mahasiswa lagi kuliah Mahasiswa di mana? di Universitas Indonesia. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke kajian itu, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih, Nas. Cuma hari ini kayak kurang sehat aja. Kurang sehat. Kurang nyaman. Oke, kurang nyamannya di mana Mbak? Payudaranya tuh masih kerasa nyeri, Nas. Terus kayak lebih apa ya, kayak lebih kenceng gitu ya. Kurang nyaman. Jadi kalau terkait nyeri di payudara, berarti keluhan Mbak selama ini keluhan utamanya apa Mbak? Waktu Mbak merasakan sakit itu? Nyeri itu, nah, di bagian kupingnya itu tuh saya rasa ada kemerahan gitu dia. Terus kadang keluar nanah di kupingnya itu. Kalau dipegang tuh sakit, nah, jadi kurang, kalau beraktivitas sehari-hari itu kurang nyaman. Biasanya kalau Mbak merasakan sakit itu, Mbak minum obat atau gimana? Biasanya saya minum obat untuk pereda nyeri kayak paracetamol gitu, dan terus sama mama juga suka dikasih jamu. Tapi ampuh atau gimana? Kalau misalkan berapa jam doang itu bisa sih reda nyerinya, cuman nanti timbul lagi, Nas. Jadi dia habis minum obat tuh kayak nyeri timbul nih, Iya. Tapi belum sepenuhnya ampuh gitu ya. Oke, untuk itu kan untuk utamanya. Jadi kalau untuk sekarang nih, waktu sekarang ini biasanya sekarang itu Mbak keluhannya apa selain waktu keluhan di rumah gitu? Kalau misalkan sekarang tuh keluhannya saya kurang pede, harus kalau keluar rumah, kalau ketemu temen, karena kan yang pertama itu faktor dari nyerinya, terus yang kedua saya sudah kayak merasa diri saya tuh jelek, Mas, karena payudaranya saya berbeda dengan yang lain. Itu kayak kurang percaya diri gitu ya, Iya. Mbak, karena berbeda dari yang lain gitu. Berarti untuk keluhan Mbak ini kira-kira tuh udah berapa lama sih Mbak? Dari hari ini kurang lebih 1 minggu yang lalu, Mas. Nah, selama 1 minggu itu apakah ada yang membuat nyeri itu makin berat gitu Mbak? Biasanya sih saya misalkan beraktivitas yang berat-berat kayak mencuci atau berkendara gitu, nah itu kayak menghambat, bukan menghambat sih, kayak lebih bikin nyerinya nambah gitu. Jadi kalau makin nyeri itu apa sih yang upaya yang pernah Mbak lakukan gitu buat ngatasin nyerinya itu buat Mbak sendiri? Itu yang tadi, nah, saya minum obat paracetamol pereda nyeri sama jamu, sama ini sih dikasih salep juga. Oke. Jadi waktu Mbak merasakan sakit itu apakah kira-kira ada keluarga yang kayak bertanya atau menyarankan pengobatan atau bagaimana Mbak? Kalau itu biasanya mama saya suka bantuin bikin jamu, bikin racikan-racikan dari jahe atau apa gitu, dan buat minum saya kan biar gak sakit lagi. Terus biasanya gak cemas juga, kadang juga bude saya ikut bantuin, Nas. Dari keluarga Mbak itu biasanya ada nggak Mbak yang mengalami keluhan yang sama atau penyakit yang sama gitu? Setahu saya sih baru saya, Nas, yang pernah ngalamin ini. Oke, Mbak itu dari keluarga Mbak berapa bersaudara? Kalau saya 3 bersaudara, saya anak pertama, Nas. Pertama berat banget berarti yang ujiannya kali Iya, itu. benar. Oke.
Oke, jadi jadi di sini saya ingin bertanya tentang perawatan diri Mbak juga. Jadi waktu Mbak itu kan masih sekarang didiagnosis melalui kanker payudara. Jadi Mbak itu waktu melakukan aktivitas sehari-hari itu apakah bisa Mbak misalnya contohnya contoh kecilnya tuh kayak mandi, makan itu gimana Mbak? Kalau misalkan aktivitas sehari-hari yang ringan gitu kayak mandi, makan, saya masih bisa ngelar. Cuman kalau misalkan menggunakan pakaian itu tangannya nyambung ke sini ya payudara gitu. Nah jadi kalau misalkan ngangkat tangan tuh agak susah, agak sakit. Jadi dibantu sama mama. Tapi kalau yang kayak yang basic gitu saya masih bisa sendiri. Oke, untuk aktivitas di luar ruangan mungkin kayak atau jalan atau mungkin keliling rumah atau berumah tangga. Kalau jalan sih saya alhamdulillahnya masih bisa sendiri, nggak perlu dibantu orang ya. Tapi kalau misalkan berkendara, belanja gitu saya biasanya berdua sama mama dibantuin. Oke, biasanya kalau jalan-jalan gitu ada pakai alat bantu nggak? Enggak, Enggak, berarti mandiri gitu lah ya, nggak paling dibantu yang tadi gitu. Iya. Oke, selain perawatan diri Mbak itu, pastinya saya ingin nanya tentang kayak Mbak tuh di rumah tuh gimana sih? Apakah kalau tadi kan Mbak sudah mandinya sendiri kan ya? Mandiri. Nah biasanya kalau mandi itu kalau Mbak ini dari sebelum terkena kanker sama setelah terkena kanker ini apakah ada perbedaan mungkin atau mungkin mandinya jarang atau mungkin gimana? Biasanya kalau saya sebelum kena kanker sih saya rajin ya mandi. Cuma sekarang mungkin sehari 2 kali aja udah cukup Mas. Oke, berarti sebelum Mbak terdiagnosis itu biasanya Mbak berapa kali? Kadang 3 kali, kadang kalau rajin 4 kali gitu Mas. Oke, jadi setelah Mbak mengalami kanker payudara, sebelum mengalami itu kan biasanya Mbak ini nggak Mbak kayak main sama temen atau gimana gitu, refreshing healing gitu ya? Iya pasti ya, namanya juga kan anak muda ya, butuh main gitu, butuh ngobrol sama teman, keluar, hang out. Cuman kalau setelah ini saya tuh jarang banget ketemu temen. Biasanya sih cuma lewat chatan gitu, nanti saya jarang keluar rumah, jarang ketemu tetangga, apalagi teman kuliah ya Nas. Jadi saya akhir-akhir ini semuanya di rumah aja Nas. Oke, jadi biasanya kalau berarti misal diajak main nih, biasanya kan kalau anak muda tuh sering main malam gitu kan. Nah, ayo main yuk abis isya gitu, baliknya malam. Nah, biasanya itu gimana? Berarti enggak ikutan atau apa enggak? Nah, saya lebih nyaman di rumah sekarang. Di rumah. Nah, Mbak ini kan jarang beraktivitas di luar ruangan ya. Berarti kan kalau lebih sering di rumah tuh nggak bosan Mbak atau tidurnya gimana tuh Mbak? Kan karena kita kan kayak lebih sering di dalam rumah tuh kan kayak otomatis tuh rutinitasnya kayak nggak jauh-jauh dari kamar gitu. Berarti kalau tidur gimana Mbak? Apa begadang atau gimana? Nah, kalau misalkan nggak bosan sih bosan ya pasti ya Nas. Karena kan saya masih butuh main juga kan. Cuman ya gimana lagi keadaannya sekarang kayak gini. Nah, kalau masalah tidurnya sebelum saya sakit ini saya emang menurut saya jam tidur saya normal sebelumnya, sehari malam kalau tidur malam tuh 8 jam 9 jam. Cuma setelah sakit ini saya tuh baru bisa tidur tuh 3 jam doang, karena saya tuh kalau malam tuh bawaannya nggak bisa tidur gitu karena gelisah, selalu kepikiran sama penyakit saya gitu nah. Oke. Terus berarti kalau begitu apakah Mbak pernah terbesit kayak mengingat kayak aduh aku kenapa sih dikenain penyakit ini gitu atau gimana gitu Mbak? Nah, pasti nah saya awal dikasih tahu tentang penyakit ini tuh saya ngerasa Tuhan tuh nggak adil banget sih buat saya Nars, kayak kenapa harus saya, padahal saya kan sudah jaga kesehatan gitu, tapi kenapa saya yang kena gitu sih Nars. Baik, kalau begitu karena Mbak tadi kan lebih sering di rumah, jadi gimana nih untuk hubungan antar keluarganya mungkin sama saudara-saudaranya gitu? Kalau misalkan saudara kandung sih kan sering ketemu di rumah sama kakak sama adik. Cuman kadang kalau sama sepupu tuh lewat chat aja, kalau sama orang tua juga biasa aja Nas, sama aja. Pesannya ini biasanya kan kalau anak-anak dari sekarang ini pasti nggak heran yang namanya pacaran ya Kak
ya. Iya. Mungkin teman-teman Mbak nih pasti udah ada punya pacar kan? Iya. Nah, apalagi sekarang nih di Layo ini kan mungkin lebih ke banyak udah pergaulan bebas gitu. Nah, mungkin maaf saya bertanya seperti ini. Nah, untuk Mbak ini apakah sudah pernah melakukan hubungan tersebut atau terbesit ingin kayak melakukan itu? Kalau saya sendiri sih kan saya sebelumnya juga pergaulannya nggak sampai ke sana ya Nas. Saya juga kan belum punya pacar, jadi nggak ada sih Nas kepikiran kayak gitu. Apalagi masih di umur sekarang masih ngelakuin hal-hal kayak gitu sih nggak ada kepikiran sih. Jadi Mbak mengatasi rasa bosan itu waktu di rumah tuh ngapain? Saya biasanya nonton film, main game gitu aja Nas. Sendiri atau dengan saudara lain atau Kadang sendiri, kadang kalau misalkan adik saya pengen main berdua. berarti ada rutinitas lain lah ya Mbak ya, selain dari di aktivitas luar rumah gitu. Oke, terus waktu Mbak mengalami terdiagnosis kanker payudara ini tuh pernah nggak sih Mbak tuh kayak ibaratnya kayak marah gitu dengan diri sendiri gitu, atau ada orang lain mungkin? Kalau awal-awal ya Nat, saya ngerasa yang pertama tadi saya menyalahkan takdir saya, nasib saya kenapa bisa kayak gini. Terus saya juga marah sama diri saya. Mungkin sebelumnya tuh saya nggak jaga pola makan saya Nat, karena kan saya suka makan makanan yang siap saji, kayak suka makan nugget, KFC gitu-gitu. Itu juga saya merasa diri saya juga kurang jaga kesehatan Nat. Oke. Jadi setelah Mbak mengalami terdiagnosis ini, Mbak ada terbesit mau ini nggak mau lanjut pendidikan atau ada inisiatif ingin langsung nikah atau gimana gitu? Oh, kalau itu sih saya belum terlalu kepikiran ke sana ya, karena kan saya mau nyelesain S1-nya dulu. Nanti misalkan saya kalau nasib saya baik, misalkan umur saya panjang, saya pengen menempuh pendidikan dulu Mas. Oke. Berarti Mbak ini untuk masalah kesehatannya tuh lebih terbuka ya Mbak ya kepada saya. Berarti kalau dengan teman atau yang lain nih, mungkin kan waktu awal-awal tuh pasti shock gitu kan terkait masa penyakit itu. Nah gimana sih Mbak ngasih tahu ke temennya, atau Mbak malah nggak cerita atau kayak malu atau gimana gitu dengan temennya? Untuk sejauh ini sih baru orang tua Nas yang tahu, karena saya malu untuk ceritain. Menurut saya ini aib saya gitu Nas. Jadi mungkin misalkan saya cerita, teman-teman juga mungkin akan mandang saya menjadi kayak gadis yang buruk atau apa gitu. Nah, jadi selama ini saya simpan sendiri sama keluarga. Oke, atau terus Mbak pernah ini nggak terus kayak, aduh aku nih ada penyakit ini, aku nggak mau nih kalau kasih tahu ke teman kayak ntar dikasihani gitu. Pasti ya Nas, karena kan jadi itu tadi saya kayak ngerasa buruk gitu. Saya juga mikirnya gimana gitu tentang saya. Baik, kalau gitu berarti yang cuma tahu terkait kesehatan Mbak ini berarti cuma keluarga dengan saya aja kali ya. Oke, nah terus nih biasanya nih anak muda tuh kan juga sering nih kayak misalnya Sabtu Minggu tuh kayak yuk jogging gitu kan. Nah biasanya Mbak kalau aktivitasnya di rumah nih kan Mbak, teman Mbaknya kan nggak tahu nih kan kalau Mbak itu terkena penyakit serius gitu. Nah Mbak itu gimana di rumah, apa pernah olahraga atau mungkin olahraga sendiri ada alatnya di rumah gimana? Biasanya sih saya cuma jalan santai gitu Nas, di komplek sama mama, kalau nggak sama adik gitu aja. Oke, berarti ada temannya nggak atau pernah sendiri Mbak jalan-jalannya gitu? Kadang kalau misalkan nggak ini banget, nggak ada orang di rumah gitu, saya jarang sih, paling bisa dihitung berapa kali keluar sendiri. Biasanya berarti kalau jogging jalan-jalan gitu Mbak biasanya kapan tuh? Pagi, siang, sore? Pagi, kadang kalau misalkan lagi nggak ada mata kuliah sih sore ya Nas. Tapi kalau misalkan lagi ada mata kuliah pagi gitu, gitu sih. Oke, jadi terkait jogging tadi nih, biasanya kan Mbak sebelumnya karena Mbak ini berhijab kan, berarti Mbak ini beragama Islam. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai
hubungan mengenai kepercayaan Mbak dengan agama Mbak. Oh iya, nah sekarang kan saya Islamnya Nas. Untuk sekarang sih saya sama sih kayak sebelumnya, kayak rajin sholat, ngelakuin yang wajib-wajib dalam Islam. Cuman misalkan kadang tuh saya ngerasa kecewa gitu Nas, kenapa Tuhan ngasih saya ini. Jadi setiap sholat tuh saya kadang marah gitu Nas, padahal saya udah ngelakuin apa yang diperintahkan, tapi masih dapet nasib kayak gini. Berarti masih tetap lancar ya Mbak ya untuk sholatnya gitu. Nah waktu Mbak sholat tuh pernah nggak Mbak merasa sakit atau gimana waktu melakukan gerakan sholatnya? Kadang iya Nas, kadang saya juga sholat itu duduk gitu, kadang kakinya juga tuh gimana ya, mungkin menjalan sampai ke tubuh gitu ya Nas, jadi kadang duduk sholatnya gitu. Jadi kayak kakinya itu kayak menjalan gitu ya? Iya. Itu biasanya waktu gerakan apa tuh? Beda ruku gitu Nas, yang kadang berdiri lamanya juga. Nah terus berarti abis Mbak selesai sholat nih atau enggak waktu Mbak lagi kosong-kosong lagi luang-luangnya waktu itu, pernah nggak sih Mbak tuh kayak kepikiran kayak mungkin stres gitu akibat penyakit akibat kesehatan yang Mbak alami sekarang? Sekarang sih pasti stres Nas, saya kepikiran terus setiap hari, setiap jam aku selalu kepikiran penyakit saya. Itu mungkin karena itu juga yang nimbulin rasa cemas saya kan. Jadi kan saya kepikiran terus, cemas terus. Mungkin jadi itu yang bikin saya nggak percaya diri untuk keluar rumah, untuk ketemu teman gitu. Oke, berarti Mbak itu masih merasa cemas dan tertekan gitu ya Mbak ya? Nah, saya lebih merasa cemas, terus tertekan, terus apalagi kalau saya ngaca gitu, nah tubuh saya kayak berubah gitu, apalagi payudaranya kan beda gitu, nah beda sebelah, warnanya lebih kemerahan, lebih pokoknya beda gitu, nah jadi itu bikin saya nambah tertekan setiap saya ngaca gitu. Oke, berarti Mbak tuh kayak gelisah gitu ya Mbak ya, dengan kayak melihat diri sendiri gitu di kaca gitu. Oke Mbak, mungkin untuk sesi bincang-bincang kita mungkin cuma sampai sini dulu ya Mbak ya. Nah jadi kalau saya izin pamit, nanti saya ada di dinner station. Kalau Mbak butuh bantuan saya, Mbak bisa ke dinner station dengan bantuan keluarga atau Mbak bisa sendiri kalau Mbak mampu. Dan juga untuk kedepannya nanti kita bisa kontrak waktu lagi ya Mbak ya, untuk besok besoknya Mbak sempatnya kapan. Iya, Baik, kalau gitu saya izin pamit ya Mbak. terima kasih Nana. Iya, permisi Mbak. Iya.